digandakan oleh Allah. Akan tetapi sami jamaah, banyak kita di kalangan umat Islam melalaikan daripada bulan Sya'ban. Jarang kita ingat bulan Sya'ban ini. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, "Dzaka syahrun yufilun nasu anhu." Nabi menyebutkan bulan Sya'ban ini adalah dzaka syahrun yufilun nasu anhu, adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa banyak dilupakan oleh manusia? Li'annahu baina Rajab wa Ramadhana. Karena Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Ramadan. Orang kebanyakan mengejar ibadah itu di bulan Rajab, dan orang juga memaksimalkan ibadah itu di bulan suci Ramadan. Tapi mereka tidak tahu di dalam bulan Rajab itu adalah kesempatan emas untuk kita mempersiapkan diri di dalam memasuki bulan Ramadan. Bahkan sami jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala Sya'bana fattahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum bih. Sabda Nabi, apabila engkau telah masuk di dalam bulan Sya'ban, fattahhiru anfusakum, maka sucikan jiwamu, sucikan hatimu, sucikan pikiranmu, karena Sya'ban itu adalah bulan untuk kita mensucikan batin kita. Kalau bulan Rajab adalah bulan untuk kita mensucikan jasmani kita, bulan Sya'ban tempat kita mensucikan batin kita. Badan secara batin dibersihkan di dalam bulan Sya'ban. Fattahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Perbaiki, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu, dan perbaiki sebaik-baiknya niatmu. Karena dengan Sya'ban itu engkau akan memasuki satu gerbang yang sangat besar, gerbang yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Makanya sami jamaah, tidak semua orang yang masuk bulan Ramadan itu mendapatkan ampunan Allah ndin selaku. Tidak semua orang yang memasuki Ramadan mendapatkan rahmat Allah. Tidak. Karena ada orang masuk Ramadan, dia berpuasa tapi tidak mampu menjaga diri dari amarah. Dia berpuasa tak mampu menjaga hatinya dari dusta. Dia puasa namun tak mampu menjaga jiwanya dari sesuatu yang sifatnya maksiat. Bahkan ada dia berpuasa tapi masih menyimpan dendam, dan mele terawih lamun musuh jadi imam. Apalagi lamun kebetulan bapak imam nyinggak kepeng sekat nyaur, ruan doang jadi imam, dia lagu kebekeh berutang ulin jemaah. Jadi itu tidak boleh ada ketika kita sudah masuk Ramadan. Tidak boleh ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sami jamaah, kenapa Sya'ban itu mulia? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban itu semua amalan-amalan kita dalam satu tahun ini diangkat oleh Allah. Jadi disetor amaliyah kita satu tahun itu. Kapan penyetoran amaliyah ibadah tiang pelungguh? Yaitu pada malam tanggal 15 yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Oleh karena itu sami jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah sehatkan kita semua.
hingga ketika kita masuk bulan suci Ramadan, fisik kita kuat, kesehatan kita bagus, rizki kita pun juga lancar. Amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna amin ya rabbal. Apa yang menyebabkan Sya'ban ini mulia di sisi Allah Bapak Ibu? Yang pun tiang pelungguh secara sasar, bulan Sya'ban niki disebut bulan roah. Bulan ya, dan bulan roah nggih. Orang Jawa pun juga menyebut bulan Sya'ban ini bulan roah, karena asalnya dari kata arwah. Karena di bulan itu ruh-ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia diberikan keluasan oleh Allah untuk mereka kembali ke rumahnya untuk melihat kondisi keluarganya dikala mereka akan memasuki bulan Ramadan. Angkat lamun dengan wahli dalam kubur Bapak Ibu, diliburkan siksaannya oleh Allah dari malam tanggal 15 bulan Sya'ban hingga malam hari raya Idul Fitri. Sebulan setengah merah tanggalan dalam kubur. Jadi malaikat libur semuanya. Makanya itu arwah, itu ruh dipulangkan oleh Allah. Untuk apa? Melihat kondisi keluarganya. Hingga tiang pelungguh sami ara istilah terawah. Untuk ina amak semeton jari saninggal dunia, biasa pas rapat masuk Ramadan, selapuk mesilak zikir. Bahkan ia ton bontet para kiai itu, karena den Nabi izina layani dengan roah doang. Nah jamaah rahimakumullah, ayo kita kaji. Kenapa Rajab ini dimuliakan oleh Allah? Apa sebabnya? Pertama, peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Rajab itu adalah tahwilul qiblah. Apa? Tahwilul qiblah. Artinya pemindahan arah kiblat oleh Allah. Yang semula kiblat kaum muslimin itu ada di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dipindah oleh Allah menuju Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram. Mulai tiang pelungguh niki kiblat kita dulu sama dengan orang Yahudi. Di mana? Di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi karena dari dulu orang-orang Yahudi tidak ingin melepaskan Baitul Maqdis ini, mereka merasa menguasainya, mereka merasa memilikinya, hingga sampai hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak ingin melepaskan Masjidil Aqsa. Karena itu mereka merasa memiliki dari nenek moyangnya. Tapi jamaah, kenapa Allah memindah kiblat kaum muslimin saat itu? Yaitu
pas ketika baginda Nabi diolok-olok oleh orang-orang kafir, diolok-olok Rasulullah oleh orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Muhammad itu cemen, katanya Islam Tuhannya Allah beda sama kita, tapi kiblatnya mengikut kiblatnya kita orang Yahudi. Muhammad, daripada kita ribut, ayo kita damai, kata orang Yahudi. Kita damai. Tapi model damainya kita, kami menyembah Tuhanmu Muhammad seminggu, dan kamu juga menyembah Tuhan kami seminggu. Jadi gonta-ganti Tuhan. Ini kan ngolok nih. Atau kalau kau nggak mau seminggu, sama-sama 3 hari. Kami nyembah Allah Tuhanmu 3 hari, ente juga nyembah Tuhan kami 3 hari. Kan deal. Buktinya kalian Islam ini yang mengikut kepada kiblatnya kami, padahal bukan begitu. Nah, hingga melihat kondisi baginda Nabi diolok-olok oleh orang-orang Yahudi, bahkan Nabi tidak ingin berperang, diajak pula berperang oleh orang-orang Yahudi, hingga dalam hatinya Nabi mengatakan, andaikan kalau kiblat kita itu di Ka'bah, betapa mulianya Islam ini, kata hatinya Rasulullah. Beliau tidak langsung meminta ke Allah, beliau tidak langsung mengucap dengan lisannya ke Allah, tapi cukup di hati. Allah dengar tidak? Allah dengar nggak, Bu? Kira-kira kalau kita ngaji hari malam ini, Allah tahu nggak? Allah saksikan nggak? Begitu pula baginda Nabi. Dikala Nabi berkata demikian, pas ketika beliau lagi sholat di satu masjid yang hari ini di Madinah disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain. Itu Rasulullah lagi sholat. Sholatnya Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya Bapak Ibu, kalau pelungguh umroh, nanti kan kita mau berangkat umroh awal Ramadan nih, masuk Pak Haji juga, kameramen ini mau berangkat umroh juga besok awal Ramadan, sama Tiang. Sila Bapak Ibu, kita sama-sama berangkat umroh, amin. Kalau Bapak Ibu ziarah ke Masjid Qiblatain, di pintu masuk Masjid Qiblatain yang sekarang itu dulu arah kiblat baginda Nabi. Makanya di atas pintu masuk, pintu utama yang seperti ini, di atasnya itu ada bekas mimbar, masih sampai sekarang. Itu arah mimbar yang menuju Masjidil Aqsa. Ketika baginda Nabi sedang sholat, turunlah ayat Al-Quran dari Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa wa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, aku dengar apa kata hatimu, hai Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku melihat engkau mengangkat wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku tahu kalau engkau dalam hatimu adalah sedang membahas tentang kiblat yang aku ridhoi. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Muhammad, sekarang kau langsung menghadap Masjidil Haram, kata Allah. Langsung Nabi berbalik arah, berbalik menuju arah Masjidil Haram.
Jadi makanya kalau kita dalam ilmu fikih, kalau kita salah arah kiblat, ditunjukkan kepada mana arah kiblat yang sesungguhnya, tidak perlu membatalkan solatnya, langsung saja berbalik arah menuju arah kiblat. Jadi langsung baginda Nabi membalik arah. Makanya kiblat yang sekarang, mimbar yang sekarang di Masjid Qiblatain itu adalah mimbar yang tertuju kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Langsung dirubah oleh Rasulullah. Maka dirusak itu yang semula menuju mimbar yang mengarah kepada Masjidil Aqsa, sekarang sudah berubah menuju Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah ke sana. Amin. Nah, jadi semua yang ajak jamaah ziarah ke Masjid Qiblatain, ke Masjid Khandaq, ke Bi'rul Gores, sumur yang digunakan airnya untuk memandikan Rasulullah waktu beliau wafat, namanya Bi'rul Gores. Itu habis kita ziarahin. Jadi Masjid Khandaq, Masjid Sab'ah, Masjid Quba, semua. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur, semua bisa ke Mekah, Madinah. Amin ya Rabbal. Ada langsung berangkat lemak ke lemak, mustahil. Lemak ke lemak milih berangkat, paspor di Manara, nyetor di mana. Ya, tapi mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Ini pertama. Kapan terjadinya pemindahan arah kiblat oleh Allah? Yakni pada hari Selasa tanggal 14 Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Hari Selasa tanggal 14 Sya'ban tahun kedua Hijriyah, marabareh dengan nisfu Sya'ban. Ya po jelunu tahun terpindah si Allah Ta'ala sore kebian, dipindah oleh Allah arah kiblat itu karena nanti malam juga bertepatan dengan malam nisfu. Makanya mulia bulan Sya'ban ini, sejarahnya besar. Yang kedua, apa yang terjadi pada bulan Sya'ban itu? Disitulah turun perintah dari Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim. Ia turun perintah baca solawat. Setelah Nabi tiang pelunggu pulang Isra Mi'raj, langsung Allah perintah kita bersolawat. Tidak ada satu perintah dari Allah yang Allah langsung ikut mengerjakan perintah itu. Allah perintah kita solat, Allah tidak butuh solat karena Allah yang disembah. Allah perintah kita puasa, Allah enggak butuh puasa karena Allah yang merintahkan kita dan kembali juga kepadanya. Allah merintahkan kita haji, Allah pula enggak butuh haji. Tapi kalau solawat, Allah yang perintahkan kita solawat, langsung Allah yang bersolawat pertama. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
salawatullah Allahumma salli wa sallim. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau, amin. Jamaah rahimakumullah, waktu Nabi kita Isra wal Mi'raj, Nabi kita diperjumpakan oleh Allah dengan seorang malaikat. Malaikat ini ribuan tangannya. Yang ini malaikat ini kesibukannya ngitung, berhitung terus. Bahkan Nabi bingung. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Kata Jibril, ya Muhammad, itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghitung berapa banyak tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Bau sini hitung. Berapa air hujan yang jatuh ke gunung, berapa air hujan yang jatuh ke daun, berapa air hujan yang jatuh ke genteng, berapa air hujan yang jatuh ke bumi langsung, ke sungai, semuanya dihitung. Akhirnya Nabi kita langsung nanya, Assalamualaikum ya malaikatillah. Coba malaikat ni kita salamin si Rasulullah. Senang dia disalamin sama Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah wa ya Habiballah. Keselamatan juga atasmu wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah. Nabi bertanya, wahai malaikat, apa yang Allah tugaskan kepadamu? Ya Rasul, dari banyaknya jari-jari yang Allah berikan kepada saya gunakan untuk menghitung berapa banyak air hujan yang turun dari langit ke bumi. Satu pun tidak ada yang tidak terhitung, wahai Rasul. Kata Nabi, adakah sesuatu yang tidak bisa engkau hitung dengan jari-jarimu? Malaikat ini menjawab, ada ya Rasulullah. Yang tidak bisa terhitung dengan jari-jari saya itu apa? Adalah pahala umatmu yang bersolawat kepadamu di dalam bulan Sya'ban. Demi Allah, aku tidak bisa menghitung pahalanya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau banyaknya air hujan bisa dihitung, tapi banyaknya pahala orang yang bersolawat kepada Nabi di bulan Sya'ban tidak bisa dihitung oleh malaikat ini. Kenapa? Karena syahru Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, adalah karena di situ turun perintah bersolawat. Maka bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita memperbanyak solawat. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata ini fadilahnya. Makanya bulan Sya'ban ini solawat apapun sila. Solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Solawat atib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Solawat asgilkah namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin. Ya, yang penting solawat lah. Lagu sukdene solawat, 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 solawat. Dan dengan bongol. Solawat itu yang penting kita nyampaikan bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Peristiwa besar yang ada di bulan Sya'ban adalah Allah menurunkan perintah untuk
sholawat. Yang ketiga, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin, adalah bulan di mana di dalamnya Allah mengangkat amal-amal hamba-hambanya. Apakah amal itu amal yang baik ataukah amal yang buruk, diangkat oleh Allah, yakni pada malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Di situ diangkat. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana sha'im. Aku sangat senang jikalau Allah mengangkat amalku, para malaikat mengangkat amalku kepada Allah, sementara hari itu aku sedang berpuasa. Makanya sunnah pula kita berpuasa pada hari nisfu Sya'ban. Jadi lebih dulu baginda Nabi mengerjakan puasa di bulan Sya'ban daripada bulan Ramadan. Karena pada hari nisfu Sya'ban itu turunlah langsung ayat dari Allah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sunnah terpuasa le jalur nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban. Puasa le mak ibu nggih? Bapak? Oh, kelemes insyaallah. Yang penting berniat dari sekarang biar pahalanya jalan. Itu apakah bisa kita jadi mengerjakan puasa hari itu apa tidak, tidak jadi masalah. Yang penting dari niat kita, azam kita dari malam ini sudah dicatat oleh Allah. Yo tiang baik Bapak Ibu, jarang na lolos puasa sunnah tiang, jarang. Ya Allah, sama dengan Sya'ban tahun lalu kan, Sya'ban tahun lalu, wah pacu tiang puasa, rasa nangan ke tiang, melulu ibadah wajeloni ya, istirahat. Tiba-tiba nelpon panitia pengajian, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Abah jadwal ngaji makin niki jam sholat sampai zohor. Aunggi onim tiang lagu dende ulah repot-repot gi nyengkeng ke puasa nih. Aunggi Tuan Guru, yang penting hadir sila. Ternyata mau nakalang tiang si panitia nih. Ya Allah, betul tiang berangkat ngaji, ceramah. Ada beberapa tuan guru juga yang hadir. Nah, selesai pengajian, biasa kan, ada hajat jamaah sila tuan guru. Wah kadang lalu hajat jamaah niki lah dalam mangan tiang. Ya Allah, mudah-mudahan selamat puasa dekaji ya Allah. Alhamdulillah sampai tahun ke-1 niki ada 2 tuan guru berjuluan si tiang. Apa bahasa tuan guru niki? Al-Mukarram, sila terima hajat batur. Lebih boleh pahala nyampiang hajat dengan daripada puasa sunnah. Dalam mangan ke auzubillahi minasyaitonir rajim. Wah berat coba nih rasa nangan deh. Masih nih keman terganggu, disuruhin minuman enak, susu. Wah nih kemelet rasa nangan, puasa. Subhanallah, maka sugul jauh dulang, lam buka-bukaan dulang niki bebalung berun masak. La ilaha illallah. Mu ampun bebalung niki ya Allah, rasa nangan ke. Mu terus malik tersedak isi pelalah pria searak daging lek dalam no. Lah ya hobin tiang no masalahan. Oh, rasa nangan. Lagu dah tenang tiang ndek kemelet rasa. Lagu pedem tiang ndek kebandi kita. Ternyata qadarullah datang ibu yang punya rumah nih, Hajah Fauziah Haram. Waalaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Salam. Nangis le julun tiang.
mai angen darat batuan guru. Seminggu tiang beniat ya periapang pelungguh. Sengak pelunggu ya hadir rambut yang meriap mara niki kanja niki pria ada bedaging le dalam pelalah ya hobin pelunggu ya kepiaan bebalung ya kepiaan napi sakayun pelunggu ya kepiaan makin jak mentelah ke ngaji jok renteng tuan guru ni sengak dia demele kalau orang periapan tiang sapa angan ke teduk nak tuan teduk nenek nangis langsung kenyenduk terus. Wah, sendokang diri, jerih rasa nangan ke, tewas. Ngimbuh kemalik kan, oh rasa nangan ke. Mau ule-ule datang balik, meriah pumin kaya yang terkadu buka. Dia kesemal barang diri kuah batal puas. Astagfirullahalazim. Apa nih nomin? Istirahat sila katuan kelelah. Padahal wah besut. Astagfirullahalazim. Iya boleh coba. Namanya puasa sunnah itu berat Bapak Ibu. Di mana beratnya? Karena ketika orang lebih banyak tidak mengerjakannya. Angka yang buat yang perkara lemak lolos sapendek wallahu a'lam, yang penting terbeniat dilek mangkin kan. Lalu mudah-mudahan dia narak pengajian tanggal 15. Allahu Akbar. Nah inilah perjalanan kita Bapak Ibu. Makanya para tuan guru itu jarang mau puasa sunnah nu. Coba pelunggu sila. Lamun doa siapang makan minum terus sendek tekel orang berembe dah perasa. Begitupun karena kita menghargai, okay? Jadi oleh karena itu, nah termasuk Nabi mengatakan, aku sangat cinta dikala malaikat mengangkat amalku kepada Allah, sementara pada hari itu aku sedang mengerjakan puasa. Makanya mudah-mudahan bau isi tegawe puasa niki, amin ya rabbal. Nah para jamaah rahimakumullah. Kemudian kepira jarin keempat, apa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu adalah turunnya firman Allah yang memerintahkan tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan ayat ini diturunkan? Di bulan Sya'ban, menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Makanya langsung Ramadan itu Nabi berpuasa untuk pertama kalinya. Nah jadi bulan Sya'ban, termasuk di bulan Sya'ban juga yang ke-6, okay? Yang ke-5, disitulah baginda Nabi menikah dengan Hafsah dan Juwairiyah. Ia tahu nikah Rasulullah di bulan Sya'ban dengan Sayyidatuna Hafsah, putrinya Umar ibn al-Khattab dan Juwairiyah. Apakah Nabi menikah didasarkan dengan syahwat dan nafsu? Tidak. Karena semua istri Nabi itu rata-rata adalah janda dan usianya lebih tua daripada Rasulullah. Hanya Aisyah istri Nabi yang gadis. Mesa Aisyah. Selebihnya itu wanita tua, termasuk Hafsah. Kenapa dinikah Hafsah dengan Nabi? Karena Hafsah ini
meninggal suaminya waktu perang Uhud, dan dia memiliki anak-anak yang masih kecil, sehingga sedihlah Umar bin Khattab, bapaknya sedih Sayyidina Umar karena anaknya memiliki anak-anak yang masih kecil yatim, hingga Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, iya nawarang anak sila Abu Bakar mungkin sam kayun berari ke anak tiang onde unin Abu Bakar di kanggo. Utsman bagaimana? Utsman pun ngengoh. Utsman tidak mau dia menikah dengan Hafsah. Pertama bebalu, kedua usianya lebih tua. Ali lagi ditawarkan, oh gagah Sayyidina Ali, ngengos-ngengos sendek Sayyidina Ali. Sedih Sayyidina Umar melihat anaknya, kayak anak. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, "Meh, kalau begitu biar aku yang menikahi Hafsah." Comoh Sayyidina Umar bemenantu oleh Rasulullah. Itu caranya Nabi menikahi perempuan, bukan dengan syahwat, tapi pertama menyelamatkan anak yatim yang ada di situ, dan kemudian yang kedua untuk menyebarkan agama Allah. Maka bapak-bapak lamun mele nurut sunnah Rasul poligami, ia turut nu janda-janda tua nu baik, betul-betul ngikut sunnah Rasul nu. Janda-janda tua si wabu yang masih aktif nu. Itu baru sunnah Rasul. Ini papa merari doang kena sunnah Rasul, lagu sembahyang jarang. Ya Allah. Nah, itu yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Makanya jamaah diajarkan kita amalan, amalan khusus bulan Sya'ban nih. Di situ kita banyak amalkan. Mana diajarkan kita embe amalan niki, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ulang, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ulang, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maktubun fit Taurat, ini terdapat di dalam kitab Taurat. Siapa yang punya kitab Taurat? Nabi? Taurat. Hah? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa di dalam kitab Taurat ada satu tulisan apa? Mangqala la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mangqala fi Sya'ban, siapa yang membaca di dalam bulan Sya'ban, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa la na'budu illa iyyahu, yang tidak ada sesembahanku kecuali Dia, mukhlishina lahuddin, yang dengan tulus, dengan ikhlas karena agama, walau karihal kafirun. Itu dibaca 70 kali dalam sehari selama bulan Sya'ban. Dibaca berapa kali? 70 kali. Apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka? Kataballahu lahu ibadati alfi sanatin. Allah mencatat bagi mereka ibadah 1000 tahun. Masya Allah.
wa muhiya anhu zunubu alfi sanatin, dan Allah menghapus padanya dosa-dosanya 1000 tahun. Ara umur tu sampai 1000 dinara. Wa ba'sahu min qabrihi kana wajhuhu kan nur fi lailatul badri kal qabarum fi lailatul badri. Waktu dia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, maka wajahnya bercahaya bagaikan malam di saat bulan purnama. Masya Allah. Angkat dimandi dulu kadu skincare ibu, lagu lemak aja top chair wajah. Seperti malam saat bulan purnama. Wa kataba indallaha siddiqan, dan Allah mencatat padanya menjadi orang-orang yang jujur dan akan dikumpulkan oleh Allah bersama kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Itulah kekasih Allah. Ia kencan de bareng lemak li akhirat. Amin. Apal baru no? Agak ada sepi. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sekali lagi. Illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Apa? Kan ibu-ibu ni ada telu siapa? Berembela pun dia tapal itane wahtoa belo lalu dia terbau apal, maka cukup baca solawat 70 kali selesai wah. Ganti dengan solawat 70 kali. Tapi bagi orang yang enggak bisa, lamun pelunggu si tahu je lebih afdal itu dibaca 70 kali dalam sehari. Kalau bulan Rajab kan istighfarnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau di bulan Sya'ban ini zikirnya La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kan waktu dengan takbiran ini no bacana kan? Apa? Nah itu duduk ni dia apa kan? Lagu lamun dia tahu ibu ganti isi solawat berapa kali? 70 kali. Nah kalau kita bicara banyak lagi kelebihan-kelebihan keistimewaan yang ada di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban ini, termasuk Sya'ban ini adalah gerbang untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena Sya'ban ini disebut juga seperti tadi bulan roh, di mana arwah ibu bapa keluarga kita yang sudah
meninggal dunia kembali ke kampung halamannya, menunggu kiriman doa, kiriman tahlil, kiriman sedekah dari kita keluarga yang masih hidup. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita oleh Allah untuk mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.